Erik ten Hag menghadapi perjuangan berat untuk lolos ke babak sistem gugur Liga Champions. United kini berada di posisi terbawah grup A setelah 2 pertandingan. Bayern Munich dan Galatasaray masing-masing mengumpulkan 6 dan 4 poin, sementara FC Copenhagen mendapat 1 poin. MU masih memiliki 12 poin tersisa untuk diperebutkan, jadi sederhananya, memenangkan keempat pertandingan akan mengirim mereka ke babak sistem gugur. 3 kemenangan akan membuat mereka mengumpulkan 9 poin, yang berarti mereka hanya akan lolos jika Galatasaray gagal meraih 5 poin dari 4 pertandingan terakhirnya, atau Bayern mendapat kurang dari 3 poin dalam waktu yang sama. Karena United kembali bermain melawan Galatasaray dan Bayern, kemenangan melawan 2 pesaing utama mereka akan membantu perjuangan mereka. Dan fakta bahwa keduanya harus bermain satu sama lain 2 kali, juga akan memungkinkan The Reds untuk menyamakan kedudukan dalam pertandingan ganda mereka melawan Copenhagen. Kemenangan berturut-turut melawan tim Denmark akan menempatkan United kembali memegang kendali, mengingat setidaknya 1 dari Galatasaray atau Bayern harus kehilangan poin dalam 2 pertandingan mereka melawan satu sama lain. Jika United mengakhiri babak penyisihan grup di tempat ketiga, maka mereka akan tersingkir ke babak playoff untuk babak sistem gugur Liga Eropa. Manchester United mengalami awal terburuk mereka di Liga dan berada dalam bahaya gagal lolos dari grup Liga Champions. Tekanan semakin meningkat pada manajer Erik ten Hag. Gaffer asal Belanda ini harus menghadapi cedera yang dialami semua bek kuncinya, performa buruk para pemain yang berkembang di bawah arahannya di musim sebelumnya, dan berbagai kontroversi di luar lapangan. Sayap kanan telah menjadi masalah besar dalam sebulan terakhir, dengan hilangnya Antony dan Jadon Sancho karena berbagai alasan. Sementara pemain Brasil itu kembali berlatih dan bisa menjadi pertimbangan untuk pertandingan kandang Liga Champions melawan Galatasaray, Sancho tampaknya akan pergi. Ten Hag jelas membutuhkan bantuan pada bulan Januari. Jika pindah ke Borussia Dortmund benar-benar terwujud pada bursa transfer musim dingin, maka setan merah akan membutuhkan tambahan di sektor sayap. Masalah lain yang mengganggu TH adalah memilih kombinasi lini tengah terbaik. Rekrutan baru Mason Mount kesulitan di 2 pertandingan pembuka. Christian Eriksen memperbaikinya sampai batas tertentu, tetapi dia kesulitan dalam pertandingan-pertandingan besar, sementara Casemiro tampil sangat buruk sejauh ini, dan sepertinya dia tidak bisa melindungi pertahanan sendirian. Jadi Ten Hag memasukkan Scott McTominay untuk menambah kekuatan di lini tengah, namun terlepas dari penampilan internasionalnya yang sempurna, ia kesulitan untuk memberi pengaruh pada permainan klub. Sofyan Amrabat diproyeksikan membantu mengatasi kekacauan ini, tetapi karena banjir cedera di lini belakang, ia terpaksa bermain sebagai bek kiri tambahan. Kurangnya konsistensi dalam pemilihan personel di lini tengah membuat tim kesulitan membangun ritme bermain bersama. Football Insider mengklaim bahwa juara Liga Inggris 20 kali itu terbuka untuk memperkuat sayap dan lini tengah pada bulan Januari. Menurut Football Insider, Manchester United sedang mengincar pemain sayap dan gelandang tengah di jendela Januari, menyusul awal yang buruk di musim baru. Sumber dalam klub mengatakan kepada Football Insider, rekrutmen di sayap dan lini tengah sedang direncanakan. Pimpinan klub sedang menyusun daftar target pemain sayap potensial, dengan perkiraan bahwa Jadon Sancho tidak diintegrasikan kembali ke Old Trafford. Sementara itu, lini tengah juga dipandang sebagai kunci dalam agenda Januari, meskipun ada penandatanganan musim panas Sofyan Amrabat dan Mason Mount. Pedro Neto adalah salah satu nama yang muncul sebagai target pemain sayap, namun ditentang keluarga Glazer, yang tidak menginginkan investasi besar di bulan Januari. Ten Hag harus puas dengan beberapa penandatanganan pinjaman musim dingin lalu, dan diragukan bahwa Glazer akan menyetujui pembelian besar-besaran. Striker Manchester United, Rasmus Højlund, memimpin lini depan MU di Liga Champions pada pertengahan pekan,
dan para penggemar berharap setiap pemain bisa tampil seperti yang dia lakukan. Rasmus Højlund adalah pemain pertama dan satu-satunya saat ini yang mengirimkan pesan di media sosial setelah kekalahan tersebut. Højlund memposting di Instagram gambar dirinya tampak kecewa dengan caption "Ekspresi wajah saja sudah cukup. Kita harus tetap bersatu dan bekerja keras mulai dari sini dan seterusnya. Sampai jumpa di hari Sabtu. Saatnya untuk bangkit kembali sekarang." Ada tanggapan dari bek Sergio Reguilon yang meninggalkan 2 emoji hati di bawah postingan. Manchester United membutuhkan pemimpin saat ini. Dan meski Rasmus Højlund baru berusia 20 tahun, dia memberikan apa yang dibutuhkan tim. Permainan build-up Højlund dan kontribusinya secara keseluruhan di sepertiga akhir lapangan sangat bagus. Usai pertandingan, Højlund langsung menemui kiper Andre Onana untuk bersimpati padanya dan mencoba membangkitkan semangatnya. Para pemain United mungkin sedang down saat ini, tetapi mereka akan senang karena Højlund memimpin lini depan. Jika dia mendapat servis, dia akan mencetak gol. Julian Alvarez telah bergabung dengan Rasmus di puncak peringkat pencetak gol terbanyak Liga Champions UEFA musim ini dengan 3 gol tadi malam. Bukti bahwa Højlund bisa selevel dengan penyerang top Eropa lainnya. Bos Manchester United, Erik ten Hag, berada di bawah tekanan yang meningkat menyusul awal musim yang buruk. Ia dilaporkan merasa tidak mampu menyampaikan beberapa kebenaran dalam skuad Manchester United karena takut mengecewakan beberapa anggota skuad setelah suara perlawanan Jadon Sancho. Musim United berubah dari buruk menjadi lebih buruk minggu ini setelah mereka menderita kekalahan memalukan di kandang dari Galatasaray yang membuat mereka tanpa poin di Liga Champions melalui 2 pertandingan pembukaan mereka. Mereka tidak bernasib lebih baik di Liga setelah kalah 4 kali dari 7 pertandingan pertama mereka. Namun kekalahan dari Galatasaray bisa dibilang merupakan kekalahan terburuk selama masa jabatan Ten Hag dengan tim tersebut dicemooh di luar lapangan saat peluit akhir dibunyikan. Laporan mengindikasikan bahwa pekerjaan Ten Hag aman di Old Trafford karena dia dipercaya sebagai orang yang akan memimpin mereka kembali ke masa kejayaannya. Namun, tampaknya pelatih asal Belanda itu tidak merasa mampu untuk benar-benar mengutarakan pendapatnya di ruang ganti untuk menyampaikan pesannya. Menurut ESPN, bos United tidak sekeras yang dia inginkan dalam kritiknya di balik layar. Dikatakan bahwa ada beberapa kekhawatiran dari Ten Hag mengenai kerapuhan mental skuad. Tak heran dengan buruknya mental pemain, penampilan MU terus angin-anginan. Siapapun manajernya, akan sulit jika punya pemain bermental rapuh.